Alangkah betapa indahnya jika hati kita itu dipenuhi oleh iman gitu. Karena sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, ketika Allah telah menanamkan keimanan kepada hati seseorang, maka pada saat yang sama Allah juga akan menimbulkan atau menumbuhkan kebencian kepada segala sesuatu yang bentuknya itu kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Sebaliknya, ketika kita mendapati dalam diri kita masih ada benih-benih kekufuran, kefasikan, bahkan kedurhakaan, maka perlu kita pertanyakan sudah sejauh mana kita merawat iman kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakin Allah habbaba إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, bertemu lagi dengan saya Farid Abdullah Helmi dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam tahun 2019 Universitas Pendidikan Indonesia. Ya teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bertemu lagi di dalam video ini yang insya Allah saya akan membahas sedikit mengenai tafsir Quran surat Al-Hujurat ayat 6 hingga ayat 10. Kita mulai dari asbab nuzul atau sebab turunnya Quran surat Al-Hujurat ini mulai dari ayat 6. Nah, untuk sebab turun atau asbab nuzul ini tidak semua ayatnya memiliki asbab nuzul ya teman-teman. Jadi untuk ayat yang saya bahas ini hanya ada di ayat 6 dan ayat 10 yang memiliki asbab nuzul atau sebab turun kenapa ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Quran surat Al-Hujurat ini itu merupakan surat Madaniyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah itu telah berhijrah ke Madinah. Nah, surat Al-Hujurat ini itu surat ke-49 di dalam mushaf dengan jumlah ayat itu ada 18 ayat. Nah, yang saya bahas ini itu dari ayat 6 sampai dengan ayat 10. Mengenai ayat yang saya bahas, Quran surat Al-Hujurat ayat 6 hingga ayat 10 ini membahas dua hal. Untuk ayat 6 hingga ayat 8 itu membahas tentang bagaimana cara kita itu menyikapi suatu berita dari orang-orang yang fasik. Nah, untuk ayat 9 dan ayat 10-nya ini membahas tentang bagaimana sih cara kita tuh bisa menyelesaikan sebuah persengketaan gitu di antara sesama muslim. Ya, langsung saja teman-teman ke materinya. Kita mulai dari ayat 6, kita bahas satu-satu mulai dari ayat 9 ayat 10.
Cuma dari ayat 6. Saya akan bahas sedikit mulai dari asbab nuzul Quran surat Al-Hujurat ayat 6 ini. Jadi suatu ketika Rasulullah tuh mengutus Al-Walid untuk mengambil zakat dari kabilah Bani Mustalik pada saat itu. Nah, namun di tengah perjalanan Al-Walid ini tuh dirundung kegalauan gitu, merasa resah, dia tuh khawatir gitu jika kabilah Bani Mustalik ini tuh akan membunuhnya, karena dulu Al-Walid ini ya pernah terlibat konflik dengan kabilah tersebut. Nah, kekhawatiran ini tuh semakin bertambah besar gitu, yang hingga akhirnya Al-Walid itu memutuskan untuk kembali dan Al-Walid pun menghadap kepada Rasulullah dan menyampaikan bahwa ia tidak melaksanakan tugas yang memungut zakat tadi karena kabilah Mustalik itu hendak untuk menyerang bahkan membunuhnya gitu. Nah, sementara dari kaum Bani Mustaliknya tuh sebenarnya menanti-nanti gitu putusan daripada Rasulullah, yang dimana itu tuh orang itu hendak untuk mengambil zakat mereka. Nah, karena tak kunjung datang juga, akhirnya seseorang atau utusan dari Bani Mustalik itu memutuskan untuk menemui Rasulullah. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan alasan Al-Walid kenapa zakatnya tidak dipungut itu pada saat itu, utusan daripada Bani Mustalik ini tuh langsung menyangkal gitu, karena yang terjadi itu adalah mereka tuh justru menunggu kehadiran utusan Rasulullah tersebut. Nah, dalam menyikapi hal ini Rasulullah itu tidak gegabah dalam memberikan keputusan siapa yang benar dan siapa yang salah. Beliau kemudian mengutus Khalid bin Walid tanpa sepengetahuan siapapun untuk mengamati dari dekat gitu kebiasaan kaum Bani Mustalik. Nah, apabila Bani Mustalik tuh misalkan masih melaksanakan ibadah gitu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, maka ucapannya itu dapat dipercaya. Namun jika mereka ternyata jauh dari ketaatan kepada Allah, maka Rasulullah akan memerintahkan Khalid bin Walid untuk memerangi mereka. Nah, Khalid pun melaksanakan tugasnya dengan cermat, dan singkat cerita hasil investigasi dari Khalid pun menunjukkan bahwa Bani Mustalik itu sebenarnya masih berada dalam ketaatan, masih berada dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu nampak dari ibadah keseharian yang mereka kerjakan. Nah, dengan demikian Rasulullah pun dapat mengambil keputusan dengan sangat tepat. Nah, sikap Rasulullah yang melakukan cross check gitu kan, pengecekan ulang terhadap berita yang datang, itu tuh merupakan implementasi dari Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Sekalipun kita tidak hidup gitu sezaman dengan Rasulullah SAW, sebagaimana para sahabat yang dapat langsung bertanya gitu ketika ada persoalan ataupun dan lain sebagainya yang memang pelik untuk dihadapi. Nah, kita tuh tetap dapat meneladani sifat-sifat Rasulullah gitu, pribadi-pribadi Rasulullah, yang diantaranya adalah selalu teliti dan tidak gegabah dalam menyikapi segala sesuatu. Pentingnya tabayun atau klarifikasi, terutama terhadap berita yang masih simpang siur atau belum jelas gitu kebenarannya, akan sangat membantu kita guna mencegah dari yang namanya mispersepsi atau miskomunikasi yang bisa berakibat fatal atau bahkan cenderung merugikan orang lain, yang sebagaimana itu disinyalir dari Quran surat Al-Hujurat ayat 7 hingga ayat 8, yang artinya, dan ketahuilah olehmu bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Alangkah betapa indahnya jika hati kita itu dipenuhi oleh iman gitu, karena sebagaimana ayat yang tadi saya bacakan, ketika Allah telah menanamkan keimanan kepada hati seseorang, maka pada saat yang sama Allah juga akan menimbulkan atau menumbuhkan kebencian kepada segala sesuatu yang bentuknya itu kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan. Sebaliknya, ketika kita mendapati dalam diri kita masih ada benih-benih kekufuran, kefasikan, bahkan kedurhakaan, maka perlu kita pertanyakan sudah sejauh mana kita merawat iman kita. Terus tadi kan saya sempat singgung tentang fasik. Nah, buat teman-teman
yang mungkin belum tahu ya apa itu fasik. Fasik tuh kalau secara bahasa tuh bermakna keluar gitu. Bermakna kalau secara bahasa. Tapi kalau misalkan secara istilahnya, fasik itu dapat diartikan sebagai apa ya? Suatu perilaku keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Allah gitu. Nah, fasik juga apa ya, dapat berarti keluarnya seseorang secara keseluruhan dari Islam yang menyebabkan itu menjadi kafir. Namun bisa juga hanya sebagian gitu. Contohnya tuh biasanya seseorang muslim yang melakukan dosa atau durhaka, termasuk orang yang fasik. Di dalam sebuah hadis juga kan pernah diterangkan terdapat tiga perkara yang apabila perkara tersebut pada diri seseorang, maka dia itu akan merasakan bagaimana manisnya iman gitu. Itu tiga hal. Yang pertama itu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya iman, dan yang kedua benci kepada kekufuran sebagaimana ia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka, dan yang ketiga mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Secara sederhananya teman-teman, kita tuh dapat mendeteksi sejauh mana sinyal iman dalam hati kita tuh lewat hadis. Ada satu hadis riwayat Tabrani kalau tidak salah. Itu riwayatnya kayak gini: barang siapa bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka ia adalah seorang mukmin. Hadis riwayat Tabrani. Nah, maka dari itu apabila kita mendapati di antara saudara kita itu yang berselisih, maka kita tuh berkewajiban gitu untuk mendamaikannya. Jika kita merasa belum mampu, ya kita bisa meminta bantuan kepada pihak-pihak yang memang kompeten gitu untuk menjadi penengah dan mampu bersikap adil kepada dua belah pihak, sebagaimana yang telah Allah perintahkan di dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 9, yang artinya dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang atau berselisih, maka damaikanlah di antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada Allah. Dan jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Antara keduanya dengan adil dan berlaku adil lah gitu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Oke, lanjutnya teman-teman, kita ke ayat terakhir dalam pembahasan ini, ke ayat 10. Kita mulai dari asbab nuzulnya. Seperti yang saya sebutkan tadi, asbab nuzul untuk ayat yang saya bahas itu hanya ada di ayat 6 dan ayat 10. Yang saya temukan ya, yang beberapa dari literatur yang saya temukan tuh, saya hanya menemukan asbab nuzul dari ayat 6 dan ayat 10. Nah, untuk ayat 10 ini jadi suatu hari ketika Rasulullah itu mendatangi Abdullah bin Ubaid, dia adalah termasuk orang yang munafik. Saat itu Rasulullah sedang mengendarai keledai, sedangkan kaum muslimin lainnya tuh berjalan kaki. Nah, ketika sampai di tujuan, Abdullah bin Ubay itu bilang gitu kepada Rasulullah tuh, ya Rasul, janganlah engkau dekati saya, karena bau keledaimu itu melukai saya. Nah, mendengar hal itu kan sontak ya, orang muslim yang ikut pada saat itu tuh jadi marah. Wong Rasulullahnya dihina kayak gitu kan. Nah, serta dari kalangan Abdullah bin Ubay juga turut membalas gitu. Jadi saling balas-balasan gitu, sehingga terjadilah perangnya tuh waktu itu pakai sendal dan pelepah kurma kalau nggak salah saya baca. Nah, di ayat 10 ini tuh poinnya adalah Allah tuh mengingatkan kepada kita bahwa setiap mukmin dengan mukmin lainnya itu adalah saudara, sekalipun tidak ada hubungan darah, agar persaudaraan tersebut tuh dapat langgeng di sini tuh kekal gitu hingga akhirat nanti, hingga yaumil akhir. Lalu apa yang harus dilakukan gitu ketika kita tuh ingin memiliki persaudaraan yang memang langgeng gitu? Maka landasi persaudaraan itu, hubungan itu dengan takwa. Karena bisa jadi satu keluarga yang bahkan memiliki hubungan darah, bersaudara di dunia dan lain sebagainya, itu tuh bisa jadi menjadi musuh kita. Maksudnya menjadi musuh tuh tidak berkumpul lagi gitu ketika di akhirat nanti. Karena hal itu dilandasi dengan takwa tadi. Kalau misalkan kita memiliki takwa, jangankan dengan keluarga gitu yang memiliki hubungan darah, dengan teman-teman yang memang seiman, setakwa, kita tuh akan bertemu lagi di akhirat nanti, insyaallah. Karena disebutkan juga ya di ayat 10 yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Karena itu damaikanlah
antara kedua saudaramu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu itu mendapat rahmat. Baik teman-teman, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga ilmunya bertambah, wawasannya semakin luas, dan pandangannya pun ikut meluas. Dan kita sebagai mukmin itu bisa saling mendamaikan satu sama lain, dan pentingnya melakukan tabayun untuk klarifikasi terhadap suatu berita yang dimana berita itu tuh masih simpang siur atau belum jelas kejelasannya. Dan semoga teman-teman yang memang sudah menonton video ini juga bisa lebih bijak lagi ketika menghadapi suatu perselisihan antar saudaranya atau keluarganya dan lain sebagainya. Terus teman-teman juga bisa lebih memilih dan memilah gitu, mana berita yang baik, mana berita yang buruk, mana berita yang memang harus disebarkan karena kebenarannya dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi teman-teman, terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf sekali apabila banyak sekali kekurangan gitu, baik dari hasil kualitas video, suara, atau bahkan ilmu yang saya sampaikan. Semoga teman-teman tidak puas dengan apa yang saya sampaikan, sehingga bisa terus menggali ilmu dan wawasan teman-teman semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.